Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katrino, Bacuramin Kak Saruga, Basayat Kejibata. Arus. Halo guys, berjumpa lagi di channel saya, tentunya channel Loan Tomun, channel yang membawa seputar adat budaya serta suku Dayak serta vlog-vlog lainnya. Sekarang saya berada di pondoknya Bapak Toron ya. Bisa disebut juga pondok karena memang di sini tempatnya kebun ya, kebun beliau. Kebetulan sekarang beliau lagi nggak ada, mungkin lagi di rumahnya di kota ya, belum kesini. Nah, sekarang saya berada di rumah beliau nggak ada. Nah, ini di belakang saya itu ada itu Tangguy, Takin, dan di sini kebetulan tempat kebun beliau ya. Kebun beliau di sini ada duren, ada buah-buahan lain kayak satar, buah-buah asli Kalimantan ya. Nah, ini dekat sungai nih, enak kali, guys. Nah, oh ya guys, hari ini saya akan membawakan sebuah kisah awal mulanya perjanjian Tumbang Anoy ya. Yang mana perjanjian ini untuk mempersatukan suku Dayak seluruh Kalimantan ya. Baik dari Kalsel, Kaltim, Kaltara, Kalteng, habis itu Brunei, Malaysia ya, Sarawak. Jadi dulu orang Dayak itu saling baku hantam ya, jadi saling ngayau karena saling perebutkan wilayahnya masing-masing. Ya, maka dibentuklah di sebuah perjanjian Tumbang Anoy. Nanti saya jelaskan ya awal mulanya. Selamat menyaksikan. Sejarah rapat damai suku Dayak di Tumbang Anoy tahun 1894. Tumbang Anoy adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Berjarak sekitar 300 km dari arah utara Palangkaraya yang sekarang menjadi ibu kota Kalimantan Tengah. Tumbang Anoy menjadi tempat bersejarah bagi suku Dayak karena di tempat itulah digelar rapat damai suku Dayak pada tanggal 22 Mei sampai dengan 24 Juli 1894. Cukup lama ya guys. Saat itu rapat akbar tersebut dihadiri sekitar 1.000 orang dari 152 suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan yang mencakup wilayah Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Rapat itu antara lain menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri pertikaian sesama suku Dayak dan tradisi mengayau. Silahkan cari arti dari mengayau di Google ya. Atau dengan adanya perjanjian itu, maka terjalinlah persatuan dan persaudaraan antara suku-suku Dayak yang dulunya saling bermusuhan satu sama lain. Latar belakang, pada zaman dahulu, hakayau atau ngayau merupakan tradisi suku Dayak yang mendiami Pulau Kalimantan. Para penjelajah dan akademisi asing mencatat bahwa suku Dayak Iban dan suku Dayak Kenyah adalah dua dari suku Dayak yang memiliki adat ngayau, yaitu memenggal dan membawa pulang kepala musuh. Kondisi semakin diperparah dengan adanya sengketa perebutan lokasi menyadap getah nyatu antara suku Dayak Ngaju dan Sungai Kahayan dengan suku Dayak Kenyah dari Sungai Mahakam, yang kebetulan lokasinya berada di perbatasan wilayah kedua suku tersebut, yaitu di Puruk Ayau dan Puruk Sandah. Sengketa ini memicu perang dan saling kayau antara kedua suku yang dikenal dengan peristiwa Kayau 100. Situasi Pulau Kalimantan di abad ke-19, ketika berakhirnya pendudukan kolonial Inggris di tahun 1817, pemerintah Hindia Belanda kembali menduduki Banjarmasin. Pemerintah Hindia Belanda memaksa Kesultanan Banjar agar menyerahkan secara tertulis wilayah-wilayah yang secara tidak langsung dikuasai oleh Kesultanan Banjar kepada pemerintah kolonial Belanda. Oleh sebab itu, Sultan Sulaiman, Sultan Banjar, yang menandatangani persetujuan Karang Intan pada tanggal 18 Januari 1817 dan dilakukan di hadapan Residen J.D.J. Arnold van Bakholz. Dalam persetujuan tersebut dipertegas bahwa kawasan yang disebut wilayah Dayak itu adalah Dayak besar dan Dayak kecil, De Groot en Klein Dayak. Persatuan Karang Intan pertama 01/01/1817 kemudian mengalami beberapa perubahan.
peralihan dan penyempurnaan pada tanggal 13 September 1823. Sehingga melahirkan persetujuan Karangintan kedua di depan Residen Mr. Tobias. Pada setujuan Karangintan kedua tersebut dipertegas kembali bahwa kawasan yang diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda terdiri dari Fort Tatas, Kuen, Kutai, Berau, Pulau Laut, Pasir, Taboniau, Pegatan, Sampit, dan seluruh daerah taklukannya, daerah di bawah pengaruh Kesultanan Banjar, yakni sesuai dengan nama kawasan yang pernah diserahkan kepada pemerintah kolonial Inggris pada tahun 1812 yang ditandatangani oleh Sultan Sulaiman dan Residen Inggris Alexander Hare. Berdasarkan persetujuan Karangintan kedua itu pula, maka wilayah yang oleh Belanda disebut De Zaksprovinten, wilayah Provinsi Dayak, meliputi kawasan Kapuas, Kahayan, Dusun, Pembuang, Seruyan, Ketingan, Sampit, Kota Waringin, dan Jelai, serta kawasan-kawasan Mendawai, Sampit, Jelai, dan Kota Waringin. Sejak tahun 1823, pemerintah Hindia Belanda mulai mengurus wilayah Dayak yang berdasarkan persetujuan Karangintan kedua dan tidak lagi berada di bawah pengaruh Kesultanan Banjar. Tradisi Hakayau, Habunu, dan Hatetek ketika Belanda mulai masuk ke wilayah Dayaksi, Provinsen, wilayah Provinsi Dayak, kondisi saat itu sangat rawan, terutama di daerah pedalaman, karena terjadi permusuhan dan sengketa antar suku yang dikenal istilah 3H, yaitu Hakayau, Habunu, dan Hatetek. Saling memotong kepala, musuh, saling bunuh, dan saling penggal. Orang-orang Belanda yang berusaha masuk ke pedalaman selalu dihinggapi perasaan was-was, ketakutan, keresahan atas situasi tersebut juga dirasakan oleh masyarakat suku Dayak. Masyarakat saat itu harus selalu waspada. Pilihannya hanya dua, membunuh atau dibunuh. Lalu jika ada yang terbunuh, maka harus balas membunuh. Pihak yang membunuh begitu terus-menerus, tidak ada habis-habisnya. Prihatin atas situasi tersebut, pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 15 September 1893 mengeluarkan surat kuasa guna menugaskan para Residen Afdeling bagian barat dan Residen Afdeling bagian selatan serta Residen Afdeling Timur Kalimantan melalui Kontrolur Afdeling Tanah Dayak dan Kontrolur Afdeling bagian Melawi untuk mengadakan pertemuan dengan kepala-kepala adat Melayu dan Dayak serta dengan pihak-pihak terkait. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk memeriksa dan sedapat mungkin menyelesaikan berbagai kasus peperangan dan pembunuhan serta perkara-perkara lainnya yang sering terjadi di masyarakat sesuai dengan peraturan-peraturan adat serta menghindari timbulnya sengketa-sengketa baru yang melibatkan masyarakat di masing-masing wilayah. Menurut lisan dari almarhum Pendeta A.R. Nyaring bahwa pada tanggal 14 Juni 1893 di Kuala Kapuas atas prakarsa Residen Banjarmasin diundang para kepala suku atau tokoh adat untuk membicarakan bagaimana caranya agar diselenggarakan perdamaian di antara suku-suku Dayak yang saling bermusuhan. Pertemuan tersebut membahas antara lain memilih siapa yang sanggup dan mau menjadi ketua dan sekaligus menjadi tuan rumah penyelenggara perdamaian tersebut, menetapkan tempat penyelenggaraan, menetapkan kapan waktu penyelenggaraan, menetapkan lamanya sidang damai itu bisa dilaksanakan. Setelah Residen Banjar berkali-kali bertanya kepada para kepala suku dan tokoh yang hadir, siapa yang sanggup untuk menjadi ketua pelaksana dan sekaligus menjadi tuan rumah pelaksana rapat damai tersebut, hanya Damang Batu dari Tumbang Anoy yang berani menyanggupi. Dengan demikian pertemuan awal tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu Damang Batu ditetapkan sebagai ketua pelaksana rapat damai. Tempat rapat damai di Tumbang Anoy, di Betang, kediaman Damang Batu. Diberi waktu kurang lebih 6 bulan untuk melakukan persiapan-persiapan dan diharapkan pada awal tahun 1894 rapat tersebut sudah bisa dimulai. Dengan catatan ternyata persiapan memakan waktu kurang lebih 1 tahun. Lama persidangan ditetapkan 3 bulan. Direncanakan mulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Maret 1894. Namun rapat damai tersebut baru dapat dimulai pada tanggal 22 Mei sampai dengan 24 Juli 1894. Undangan disampaikan melalui para kepala suku dan tokoh masing-masing daerah. Utusan atau peserta rapat haruslah tokoh atau kepala suku yang mengetahui adat istiadat daerahnya masing-masing. Dalam laporan dari Kontrolur Afdeling Tanah Dayak disebutkan bahwa rapat pendahuluan di Kuala Kapuas saat itu dihadiri oleh 71 orang tokoh adat. Kemudian disepakati agar masing-masing kepala adat perhatikan kesulitan transportasi
keterbatasan perbekalan di perjalanan dan selama persidangan sehingga tidak perlu membawa rombongan yang besar kecuali orang-orang yang memenuhi syarat saja ke Tumbang Anoy. Disebutkan pula bahwa pemerintah Hindia Belanda ikut mendukung penyediaan bahan makanan bagi peserta rapat damai itu. Setelah selesai mengikuti rapat, pendahulu tersebut di Kuala Kapuas, Damang Batu langsung kembali ke Tumbang Anoy dan menyampaikan undangan secara lisan kepada masyarakat yang ada di wilayahnya, mulai dari desa Tumbang Miri dan sepanjang sungai Miri, sepanjang sungai Hamputung dan sepanjang sungai Kahayan, dari Tumbang Miri sampai Lawang Kaang, Tumbang Dongoy, di hulu Kahayan yang semuanya memang mempunyai jaringan hubungan keluarga dengan Damang Batu. Selanjutnya Damang Batu melakukan persiapan-persiapan bersama warganya, antara lain membangun pondok di hulu dan hilir Tumbang Anoy dan juga di seberang desa Tumbang Anoy bagi para tamu dan undangan rapat. Pondok itu dilengkapi dengan dapur, tempat memasak, dan di sekelilingnya ditanami ubi kayu yang dimaksudkan sebagai makanan sampingan bagi para peserta nanti. Selama sekitar 5 bulan, Damang Batu melakukan berbagai persiapan secara gotong royong bersama warganya, di antaranya sosialisasi kepada warganya, mengumpulkan sumbangan bahan makanan dari penduduk wilayah Sungai Kahayan Hulu, sepanjang Sungai Miri dan sepanjang Sungai Hamputung. Damang Batu sendiri telah menyiapkan 100 ekor kerbau miliknya untuk menjamin kesediaan daging selama pelaksanaan rapat. Menjelang akhir bulan Desember 1893 atau bulan ke-6 sesuai janji, segala sesuatu telah siap. Dalam kepanitiaan, selain terdiri dari bapak-bapak tokoh masyarakat Tumbang Anoy dan sekitarnya, juga melibatkan pihak perempuan Nyai. Tercatat paling tidak ada 11 perempuan yang menjadi anggota panitia rapat damai ini. Di antaranya Nyai Rantai yang adalah istri dari Damang Batu sendiri. Dari pihak Belanda sendiri dipimpin oleh kontroler Tanah Dayak Kapuas dan kontroler Melawi Nangapinu. Dengan menggunakan transportasi sungai dan kadang-kadang dengan berjalan kaki tiba di desa Tumbang Anoy sebelum acara pembukaan. Dalam laporan dari kontroler Abdeling Tanah Dayak disebutkan bahwa kontroler Tanah Dayak tiba di Tumbang Anoy pada tanggal 8 Mei 1894. Sedangkan kontroler Melawi akibat hujan yang turun sudah tanggal 6 April 1894 di daerah Hulu Sungai mengalami berbagai hambatan dalam perjalanan sehingga baru sampai di Tumbang Anoy tanggal 20 Mei 1984. Sementara di Tumbang Anoy, tempat penginapan telah diatur berdasarkan petunjuk dan arahan Damang Batu, yaitu pondok-pondok di seberang sungai disiapkan untuk orang-orang out, sengaja di tempat yang agak jauh dari kelompok-kelompok suku yang lain agar mudah pengawasannya. Yaitu ditugaskan sebagai pengawas keamanan seorang out yang dikepalai oleh Tingang Kwai, yang terkenal pemberani dan disegani karena ketangguhannya dalam berperang. Ia dibantu oleh Temanggung Numai dan 15 orang out lainnya. Ketua tokoh itu terkenal pemberani dan tangguh dalam membela kebenaran, sehingga selama berlangsung sidang perdamaian tak ada seorang pun berani berbuat onar. Pedoman rapat damai suku Dayak di Tumbang Anoy untuk menetapkan pedoman dalam menanggapi perkara-perkara yang akan diajukan dalam persidangan adat. Pada tanggal 21 Mei 1894 dilakukan rapat kilat yang dihadiri oleh 2 orang kontroler yang sudah tiba di Tumbang Anoy. Juga dihadiri oleh Yang Mulia Penambahan Sintang dan kedua kepala distrik dari Abdeling Tanah Dayak. Adapun pedoman tersebut adalah sebagai berikut. Bahwa perkara-perkara yang akan disidangkan adalah perkara-perkara yang usianya maksimal 30 tahun. Namun demikian, perkara-perkara penting yang dijadinya sudah melewati masa 30 tahun masih dapat disidangkan apabila ternyata pihak tergugat dalam waktu 30 tahun telah memberi kepada penggugat suatu turus atau piturus berupa tanda bahwa ia bersedia untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai. Bahwa pihak penggugat agar mengajukan gugatannya atau menyampaikan informasi mengenai tujuan dan pokok perkara, yaitu di tempat kejadian perkara pada sidang dalam waktu 40 hari terhitung tanggal pembukaan persidangan. Oleh guys, untuk menyampaikan gugatan disediakan fasilitas yang luas. Semua pihak bebas untuk menyampaikan suatu surat permohonan kepada kedua kontrol atau menyampaikan gugatan secara lisan kepada juru tulis Indonesia yang dibantukan kepada kontroler yang akan memasukkan gugatan tersebut dalam suatu daftar khusus. Karena beratu kendala dalam memanggil semua gugatan saksi-saksi dari daerah-daerah yang terpencil, maka apabila sudah berakhir masa 40 hari tersebut di atas, para tergugat tidak dapat dihadirkan. Maka putusan persidangan dapat dihadirkan tergugat apabila gugat tersebut menurut pendapat persidangan didukung oleh dasar-dasar kuat, dianggap terbukti dengan meyakinkan. Mengenai hukum-hukuman yang akan dikenakan telah ditetapkan peraturan-peraturan itu sebagai berikut.
Perkara-perkara pembunuhan untuk pemenggalan kepala, tergugat bisa membayar sahiring kepada keluarga terdekat dari yang dibunuh seterusnya, selalu diikuti dengan tipuk danum berupa persembahan korban damai guna meniadakan semua bentuk balas dendam di kemudian hari. Dahulu tipuk danum terdiri dari atas seorang manusia dari 100 ramu yang dinilai dengan 2 jipen atau diuangkan sebesar 60 golden, dan menurut kebiasaan sekarang dinilai dengan 1 kerbau dan 100 ramu. Menurut peraturan adat saat itu, jumlah seiring dengan pertimbangkan tingkat sosial dan tingkat kekayaan orang yang dipenggal kepalanya dapat bervariasi antara 220 sampai 100 jipen, berupa jipen yang dinilai sama dengan 15 real atau 30 golden. Apabila kedua belah pihak jumlah orang yang dipenggal sama, maka keduanya damaikan dengan saling memberi tipuk danum. Sedangkan jika jumlah orang yang dipenggal kepalanya tidak sama, maka pihak yang memenggal kepala lebih banyak harus membayar seiring untuk jumlah pembunuh lebih mereka lakukan. Balas dendam. Apabila salah satu pihak bermaksud membalas dendam dengan memenggal ke beberapa orang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkara semula, maka pihak ini akan menerima seiring. Seperti saya jelaskan ya arti seiring di atas. Dari pihak yang memenggal kepala ditambah sejumlah uang berupa pangaturui yang kurang lebih sama dengan seiring korban manusia. Akibat korban manusia pada acara tiwah, maka yang beri seorang akan dijadikan korban manusia membayar apabila ia memperoleh keuntungan dari pemberian korban manusia itu. Separuh seiring dari pihak yang membunuh korban manusia membayar separuhnya selain tipuk danum. Apabila pemberian tersebut tidak mendapat keuntungan, yang memberi hanya membayar dalam jumlah tertentu yang dinamakan tantumahan yang nilainya kurang lebih 10 seiring. Pihak yang membunuh membayar sisa seiring dan ditambah tipuk danum. Apabila yang digunakan sebagai korban manusia tidak diberikan atau dibeli, pihak pembunuh harus membayar semuanya jumlah seiring atau tipuk danum. Orang yang ditawan biasanya dilakukan oleh pihak menawan kecewa karena tidak dipenuhi tuntutan tertentu, dan upaya untuk memenuhi tuntutan tersebut ditetapkanlah peteng lenge, ikat tangan dengan ketentuan sebagai berikut. Apabila seorang ditawan atas perkara orang lain, maka terlebih dahulu diadakan penelitian mengenai alasan menawan orang yang bersangkutan. Sesudah itu dengan pertimbangkan jumlah hari orang tersebut ditawan, pihak yang menawan diwajibkan membayar denda peteng lenge kepada tawanan dan kepala kampung di mana tawanan itu ditangkap. Apabila seorang ditawan karena anggota keluarganya atau anggota marganya terlibat dalam perkara-perkara yang belum diselesaikan, maka perkara-perkara tersebut harus diselesaikan dan diambil suatu keputusan terlebih dahulu. Dalam hal itu perlu diperhatikan bahwa tidak selesainya perkara tersebut merupakan sebab seorang tidak bersalah harus menderita selanjutnya. Tentukan suatu kali lagi suatu peteng lenge, tapi dalam jumlah yang lebih besar dari semulanya. Perkawinan dan warisan. Karena perkara sengketa perkawinan sangat kompleks dan beragam, maka tidak dapat dirancang suatu pedoman yang tepat untuk menangani perkara-perkara tersebut, sehingga dalam rapat atau sidang yang menangani perkara kasus tersebut di atas, keputusan diambil pun beragam karena berpedoman pada peraturan yang berbeda-beda menyesuaikan kasus atau sengketa. Pembayaran investasi atau pembayaran dengan barang-barang yang disimpan dibebankan kepada pelaku-pelaku kejahatan. Apabila telah meninggal, ahli-ahli waris harus membayarnya, dan apabila ternyata terdapat ahli-ahli waris yang dapat membayarnya, kalau tidak ditagih dihapus karena tidak dapat ditagih. Akan tetapi untuk menghindarkan balas dendam bila terkait dengan perkara-perkara pembunuhan, anggota keluarga dari yang meninggal wajib menerima tipuk danum untuk menamaikan dua belah pihak. Pembukaan pelaksanaan rapat damai suku Dayak Tumbang Anoy setelah ditentukan pedoman yang secara garis besarnya disebut di atas. Pada tanggal 22 Mei 1894 dilakukan acara pembukaan di lapangan luas di depan rumah Damang Batu. Dalam kesepakatan itu disampai pidato pembukaan oleh Kontrolur Tanah Dayak yang diterjemahkan dalam bahasa Dayak oleh Kepala Distrik Dayak Kecil Raden Johannes Karsanegara. Acara pembukaan ini ditandai dengan 21 kali tembakan kehormatan. Dari catatan Damang Pijar, Kepala Adat Kahayan Hulu, jumlah tokoh adat yang hadir dalam pertemuan ini sebanyak 136 orang. Sedangkan jumlah suku yang diundang mencapai 152 kepala suku atau kepala adat. Jumlah kepala adat atau tokoh yang datang serta mereka yang datang untuk mengajukan perkara-perkara dari hari ke hari bertambah. 1 bulan setelah persidangan dibuka, lebih kurang 830 orang hadir di Tumbang Anoy. Jumlah ini belum termasuk masyarakat Tumbang Anoy dan sekitarnya. Persidangan dibuka setiap hari kecuali hari Minggu, dimulai pukul 8 pagi sampai 13.00 siang. Pada malam hari oleh Damang Batu dilaksanakan acara hiburan antara lain kanjan, manasai, tari mandau, kandan, dan parung, sehingga terjadi rasa persaudaraan antara suku Dayak.
Berdasarkan data rapat, damai yang dilangsungkan setelah 3 bulan terdapat sebanyak 233 perkara yang sempat diproses dalam sidang. Dari 233 perkara tersebut, hanya 152 perkara yang dapat diselesaikan secara tuntas, sedangkan 81 perkara tidak dapat dipertimbangkan untuk ditangani dan diselesaikan. Sidang berjalan dengan baik, demikian pula tata tertib telah sepakat oleh pernah dilanggar. Berikut nama-nama yang hadir dalam pertemuan tersebut, yaitu tokoh-tokoh yang dipercaya oleh masyarakat. Sebagai mana catatan Damang Pijar, Kepala Adat Kahayan Hulu adalah sebagai berikut. Asisten Residen Hoki dari Banjarmasin, Kapten Christopel dari Kuala Kapuas, Letnan Arnold dari Kuala Kapuas, Raden Johannes Bangas dari Kuala Kapuas, Jaksa Sahabu dari Kuala Kapuas, Temanggung DC dari Kuala Kapuas, Juragan Tumbang dari Kuala Kapuas, Suta Nagara Telang Sungai Mahakam Kalteng, Temanggung Jaya Karti Buntok, Temanggung Sura Buntok, Mangkusari Tumbang Muara Teweh, Temanggung Surapati Siang, Temanggung Awan Saropoy, Temanggung Udan Nyarung Uhing, Jaga Beruk Tumbang Kunyi, Raden Sehidar Tumbang Jelai, Haji Bamin Tumbang Jelai, Temanggung Hadangan Tumbang Likoy, Temanggung Lenjung Tumbang Lahai, Haji Bahir Tumbang Lahung, Haji Halip Tumbang Lahung, Bang Ijuk Batu Salak Sungai Mahakam Kalimantan Timur, Kawin Irang Batu Salak, Bang Lawing Batu Salak, Taman Lasak Tumbang Pahengai, Jukbang Tumbang Pahengai, Juklai Tumbang Pahengai, Haji Burit Samarinda, Taman Jajet Long Iram, Taman Kuling Kanyahulu, Hang Lasan Tumbang Nawang, Berau Lulung Tumbang Pahengai, Damang Ujang Pujon Sungai Kapuas Kalteng, Temanggung Tukai Manggang Bukoy, Damang Suling Tumbang Tihis, Damang Jungan Tumbang Bukoy, Damang Pilip Tumbang Rujak, Temanggung Tewung Tumbang Sirat, Damang Antistaran, Jaga Ajun Tumbang Tempang, Temanggung Jahit Danau Tarung, Temanggung Tiung Tumbang Tarang, Siang Irang Bulang Ngandung, Raden Timbang Tumbang Tihis, Damang Rahu Tumbang Tihis, Damang Rambang Pangkoh Sungai Kahayan Kaltim, Singarewa Petak Bahandang, Ngabe Anum Sekah Pahandut, Temanggung Lawak Bukit Rawi, Jaga Kamis Bawan, Damang Sawan Pahawan, Tundan Guha, Damang Tahunjung Sepang Simin, Tambung Turung Tuyun, Jaga Saki Luuk Sungkai, Kiai Nusa Tumbang Hakau, Singa Laju Hurung Bunut, Singa Mantir Teweng Panjangan, Raden Binti Tampang, Mangku Tarung Tampang, Temanggung Tuan Kuala Kurun, Singa Ranjau Kuala Kurun, Ngabe Tanjung Tumbang Ngenyan, Damang Murai Tewah, Dambung Nyaring Tewah, Singa Mantir Kasintu, Singa Antang Batu Nyiuh, Temanggung Tawa Tumbang Hamon, Tambak Tumbang Hanbaon, Damang Sungkurun Tumbang Sangan, Sarangan, Damang Kacu Patah Pacan, Tambang Odong Tumbang Miri, Mangku Saman Tumbang Marikoy, Singa Saing Tumbang Marikoy, Bahau Tumbang Marikau, Singa Ringin Tumbang Meraya, Mangku Raung Lawang Kanji, Akin Lawang Kanji, Mangku Rambung Tumbang Rambangun, Tamang Batu Tumbang Anoy, Dambung Karati Tumbang Anoy, Dambung Sanduh Lawang Dahorong, Singa Dohong Tumbang Mohorai, Raden Pulang Tumbang Mohorai, Damang Sungai Hurus, Sungai Haputung, Sungai Kating Tumbang Korik, Sungai Haputung, Jaga Jalan Tumbang Korik, Sungai Haputung, Temanggung Paron Tumbang Sonang, Sungai Haputung, Damang Kawi Tumbang Sonang, Sungai Haputung, Temanggung Pandung Tumbang Musang, Sungai Miri, Damang Teweh Tumbang Pikot, Sungai Miri, Damang Patak Tumbang Hujanoi, Sungai Miri, Mangku Turung Mangkuhung, Sungai Miri, Dambung Besin Tumbang Manyai, Sungai Miri, Singa Tukan Tumbang Masukih, Sungai Miri, Singa Dengen Harai, Sungai Miri, Damang Jinan Tumbang Manyoy, Sungai Miri, Damang Singarangan Tumbang Malohai, Sungai Rungan dan Menuhing, Singa Ringkang Tumbang Malohai, Sungai Rungan dan Menuhing, Damang Bakal Manuhing, Sungai Rungan dan Menuhing, Temanggung Hening Manuhing, Sungai dengan Rungan dan Menuhing, Damang Anggen Sungai Ketingan, Damang Sindi Lahang Sungai Ketingan, Damung Rahung Tulunai Sungai Ketingan, Damang Bundan Tumbang Sanaman Sungai Ketingan, Raden Runjang Tumbang Panai Sungai Ketingan, Dambung Pangenen Tumbang Panai Sungai Ketingan, Raden Tinggi Balabehe Sungai Senamang, Temanggung Penyang Tumbang Bamban Sungai Senamang, Temanggung Rangka Tumbang Senamang, Sungai Senamang, Penanggung Tumai Rantu Pulut Sungai Seruyan, Damang Jungan Tumbang Kelanti Sungai Kalang, Singa Antang Kalang Tumbang Gaguk Sungai Kalang, Temanggung Jahan Tumbang Manggai Sungai Samba, Damang Awat Tumbang Basin Sungai Samba, Temanggung Bahek Rantau Tumbang Sungai Samba, Raden Maung Tumbang Henge Sungai Samba, Temanggung Luhing Tumbang
Kiai Saleh Manukung, Raden Adong Manukung, Raden Paku Manukung, Haji Mas Maruden Sekasa, Relang Laut Serawai Sungai Serawai, Raden Bandung Tunun Sungai Serawai, Raden Singalu Malakan Sungai Merawai, Raden Damang Bawek Mentonai Sungai Serawai, Temanggung Singa Menanggara, Tumbang Nyangai Sungai Serawai, Temanggung Mangan Batu Saban Sungai Serawai, Temanggung Tingai Punan adalah Sungai Serawai, Tamjuhan Tumeng Kerawai Sungai Serawai, Tamdulah Tumbang Balimbing Sungai Serawai, Tam Sarang Madai Sungai Serawai. Jadi itulah tokoh-tokoh yang hadir, dan hasil keputusan rapat damai Sukudayak Tumbang Anoy menghasilkan beberapa keputusan penting, itu menghentikan permusuhan dengan pihak pemerintah Hindia Belanda, menghentikan kebiasaan perang antar suku dan antar desa, menghentikan kebiasaan balas dendam antar keluarga, menghentikan kebiasaan adat mengayau, menghentikan kebiasaan adat perbudakan. Pihak Belanda mengakui berlakunya hukum adat Dayak dan memulihkan segala kedudukan dan hak-hak suku Dayak dalam lingkup pemerintahan lokal tradisional mereka. Penyeragaman hukum adat antar suku, menghentikan kebiasaan hidup berpindah-pindah dan agar menetap di suatu pemukiman tertentu, mentaati berlakunya penyelesaian sengketa antar penduduk ataupun antar kelompok yang diputuskan oleh rapat adat besar yang khusus diselenggarakan selama rapat damai berlangsung. Rapat damai suku Dayak di Tumbang Anoy ditutup pada tanggal 24 Juli 1894 dalam suatu acara di depan rumah Damang Batu. Sehari kemudian, yaitu tanggal 25 Juli 1894, semua kepala suku dan tokoh adat mengucapkan sumpah perdamaian bahwa mereka dengan segala kemampuan siap membantu pemerintah Hindia Belanda dalam upaya untuk mencapai sasaran perdamaian sejahtera bagi seluruh masyarakat. Meskipun terselip kepentingan pihak pemerintah Hindia Belanda sebagai poin 1, keputusan rapat tersebut termasuk ide untuk bersumpah siap membantu Hindia Belanda bagi suku Dayak. Hasil rapat damai Tumbang Anoy itu sangat penting karena sejak saat itulah sepakat untuk menghentikan segala perselisihan dan permusuhan di antara suku Dayak di seluruh pulau Kalimantan. Catatan ini dari almarhum Damang Nyaring yang dicatatnya dari almarhum Lahing Tabias dan dicatat kembali oleh almarhum Pendeta A.R. Nyaring Desa Tampang, seorang cucu Damang Batu, tentang riwayat Damang Batu, Beteng dan Perdamaian. Catatan Yakub Saung SH 1972 tentang nama-nama peserta rapat perdamaian, catatan penyunting sebagai tercantum dalam catatan oleh Kiara. Catatan almarhum Damang Afijar mengenai nama-nama peserta rapat damai. Abdurrahman 1994, satu abad musyawarah perdamaian Tumbang Anoy 1894-1994. Makalah bandingan pada seminar peringatan 100 tahun rapat damai Tumbang Anoy Universitas Palangkaraya di Palangkaraya 25 Mei 1994. Di John Lee 1983, sejarah singkat Damang Batu, Betang dan perdamaian Tumbang Anoy 1894, naskah tidak diterbitkan. Kerjasama pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan Borneo Institute 2013, Hapakat menggatang utus dari Kalimantan mencari identitas. Lembaga Penelitian Universitas Palangkaraya 2005, Sejarah Kalimantan Tengah edisi 1. Residen Kalimantan Barat 1894, laporan dari Kontrolor Abdeling Tanah Dayak, Densi Kalimantan Abdeling Selatan dan Timur Abdeling Bagian Melawi, Abdeling Sintang, Residen Kalimantan Abdeling Barat, mengenai pertemuan di Tumbang Anoy diterjemahkan oleh J.M. Nainggolan 1986. Usop KMA 1994, Musyawarah se-Kalimantan Pertama, Rapat Damai Tumbang Anoy, Misi Sejarah Budaya, makalah pada seminar peringatan 100 tahun Rapat Damai Tumbang Anoy Universitas Palangkaraya 26 Mei 1994. Referensi online Ain Darian 2012, Facebook Note, menyimak perjalanan sejarah suku Dayak dalam perjanjian Tumbang Anoy pada hari Selasa tanggal 1894 online. Oke guys, mungkin itu dulu sejarah ringkas tentang perjanjian Tumbang Anoy 1894. Yang itu yang bisa saya sampaikan. Saya mengambil kisah ini dari beberapa referensi online dan sejarah-sejarah. Jadi saya tidak secara langsung bertemu para tokoh, cuman saya mengambil referensi cerita ini dari buku-buku dari Google juga. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Saya hanya manusia biasa yang mencoba membawakan sebuah kisah atau cerita perdamaian suku Dayak ini. Semoga kita suku Dayak di Kalimantan tetap bersatu sampai kapanpun. Adil Katarino bercermin ke surga bersengat ke bata. Arus, wassalam.